Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunajji qailaha yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin innahu la'ala khuluqin 'adzim. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tayyibin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Alhamdulillah, kita syukuri atas pemberian Allah SWT. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, di dalam Al-Quran Allah SWT banyak bersumpah dengan menyebut sesuatu seperti hewan, tempat, buah-buahan, matahari, langit, malaikat, angin, dan lain sebagainya. Satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama-nama waktu. Para ahli tafsir bersepakat bahwa Allah ingin menarik perhatian kita semua akan sesuatu itu, mengingat keagungan, kemanfaatan, dan pengaruhnya bagi manusia. Demikian pula halnya dengan waktu. Di antara sumpahnya sebagaimana firman Allah SWT, A'udzu billahi as-samil 'alim minas syaitonir rajim, wal laili idza yaghsa wan nahari idza tajalla. Demi malam apabila menutupi dan siang apabila terang benderang. Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai dengan dilanjutkan dengan firman-Nya, wal fajri walayalin asri. Demi fajar dan malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan 2. Dilanjutkan lagi dengan firman-Nya, A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 2. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama waktu, ini berarti manusia diingatkan oleh Sang Pencipta Allah SWT bahwa agar jangan lagi kita sampai menyia-nyiakan waktu itu, karena hal itu begitu pentingnya waktu agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka kerugian kalau kita salah dalam memanfaatkan, akan terjadi suatu kerugian yang akan dialaminya, baik ketika kita masih di dunia ini sampai di akhirat kelak. Ini terjadi penyesalan. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, perhatian kita terhadap penggunaan waktu itu memang sesuatu yang harus dilakukan secara
intens secara terus-menerus. Hal ini mengingat pertama bahwa Al-Quran dan hadis-hadis Rasul memberikan perhatian yang sangat besar. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku, sejarah menunjukkan bahwa generasi Islam pertama dan seterusnya begitu memperhatikan terhadap penggunaan waktu, sehingga sejumlah dampak positif dapat kita rasakan dengan ilmu yang begitu berkembang pesat, prestasi amal soleh yang mengagumkan, serta perjuangan sangat cemerlang. Kemenangan yang begitu nyata dalam menghadapi berbagai kekuatan dunia pada masanya, tentang peradaban yang sangat kokoh. Dan yang ketiga adalah kondisi umat Islam berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, mengingat sebagian besar kaum muslimin sekarang banyak sekali yang mengabaikan tentang waktu, tidak dipergunakan secara maksimal untuk hal-hal yang positif. Yang menjadi masalah kita saat ini adalah bagaimana dalam hidup ini harus kita dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, agar kita tidak lagi termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi dan akan mengalami penyesalan di kemudian hari. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW mengingatkan dalam suatu hadis yang mungkin sudah sama-sama kita pahami bersama. Hadis ini berbunyi, "Iqdasim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wa sihataka qabla mautik, wa faraghaka qabla sughlik, wa sababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik." Pergunakanlah kesempatan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kehidupan sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu senggangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan waktu kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, hadis ini mengingatkan betul kepada kita betapa 5 kesempatan itu jangan sampai kita sia-siakan atau kita abaikan dalam kehidupan yang kita jalani ini di dunia. Karenanya kita harus merasa perlu untuk membahasnya meskipun secara singkat dalam kesempatan yang baik ini. Yang pertama adalah hidup harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum datang kematian. Apalagi kita sudah sama-sama menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, dan cepat ataupun lambat kita pun akan meninggalkan dunia ini dan wafat. Sementara sesudah mati bukan berarti berakhirlah kehidupan manusia, melainkan manusia yang sudah mati itu akan hidup dalam kehidupan akhirat, bahagia atau sengsara dalam kehidupan di akhirat sangat ditentukan atau tergantung pada apakah seseorang banyak melakukan amaliyah selama hidupnya di dunia ini, ataukah dia tidak ada sama sekali bekalnya. Oleh karena itu amat disayangkan kalau ada manusia yang mengabaikan atau terabaikan
dalam kenikmatan hidup di dunia ini. Dan tidak ada yang memperdaya kita dalam hidup ini kecuali setan yang senantiasa menggodanya beserta pengikut-pengikutnya. Karena itu kita harus selalu memperlakukan setan itu sebagai musuh utama dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah besar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah orang-orang pandai menipu memperdaya kamu tentang Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir ayat 5 sampai dengan 6. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, waktu kedua yang harus kita manfaatkan betul adalah ketika kita masih kondisi sehat, sebelum kita tertimpa oleh suatu penyakit. Hal ini karena kesehatan merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita mungkin baru betul-betul merasakan nikmatnya sehat tatkala kita melihat orang yang sakit atau kita sendiri yang mengalami sakit, maka kesehatan akan menjadi bermakna bagi seorang muslim manakala mereka potensi sehat itu dipergunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengingatkan tentang begitu banyaknya orang yang terpedaya ketika sedang sehat. Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunan fihima kasirun minan nasis sihhatu wal faragh. Ada dua hal kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya, yakni nikmat sehat dan waktu yang senggang. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku, para pemirsa budiman yang dirahmati Allah, waktu yang ketiga yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya adalah waktu senggang sebelum datang kesibukan. Hal ini di zaman yang serba canggih ini, banyak orang-orang sekali yang mengejar waktu, begitu sibuknya dengan urusan duniawi, sehingga banyak sekali yang tidak dapat mengendalikan, sehingga banyak terjadi orang-orang yang menjadi stres dan lain sebagainya karena kesibukan waktunya yang tidak dapat terkontrol dan tidak dimanajemen dengan baik. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, yang keempat dari waktu yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya adalah saat muda, saat kita masih dalam kondisi usia yang produktif, yang segar bugar. Begitu pentingnya sebelum datang masa tua. Ini menunjukkan betapa waktu ketika muda untuk bisa memperbanyak amal soleh guna mencapai prestasi yang gemilang. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah sendiri
Maksudnya Rasulullah sendiri menyampaikan perhatian yang serius terhadap generasi muda. Sebagian besar para sahabat Rasul adalah orang-orang yang lebih muda dari beliau. Bahkan banyak yang jauh lebih muda dari beliau seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian Arqam dan Abi Arqam, Usama bin Zaid dan sebagainya. Yang lebih menarik lagi adalah sejarah Rasul adalah beliau tidak segan-segan memberikan tugas dan tanggung jawab yang berat sekalipun kepada sahabat yang jauh lebih muda, manakala pemuda itu telah menunjukkan suatu kapasitas, suatu profesionalitas, memiliki kemampuan yang mumpuni dengan kemampuan yang ahli. Begitulah memang yang terjadi pada Usamah bin Zaid yang ketika itu baru berumur 17 tahun, tapi diangkat oleh Rasulullah sebagai panglima perang karena memiliki kemampuan yang hebat dalam peperangan sebelumnya, menggunakan waktu muda untuk waktu yang bermanfaat dan serius. Memang bukan sesuatu yang mudah dan banyak sekali godaan-godaan yang mempengaruhi manusia. Jadi saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman, marilah kita memanfaatkan waktu muda kita untuk pengabdian diri kepada Allah SWT. Janganlah kita terayu oleh masalah keduniawian yang akhirnya gagal dalam memanage waktu. Saudara-saudaraku yang budiman, para pemirsa yang dirahmati Allah, karena begitu penting potensi generasi muda untuk memanfaatkan dengan baik di jalan Allah, maka semua pihak harus memiliki perhatian yang serius agar generasi muda Islam khususnya dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan. Bila tidak, masa depan agama, bangsa dan negara tidak tercerahkan lagi sebagaimana yang kita harapkan pula. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, saat yang kelima mengenai waktu yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya adalah dipergunakan di jalan Allah, adalah ketika kaya sebelum kita jatuh miskin. Memiliki kekayaan di dalam Islam tidaklah dilarang, saudara-saudaraku. Bahkan Allah sendiri, Allah SWT memang memerintahkan kepada seorang muslim untuk berusaha, berupaya, berikhtiar untuk mencari namanya materi kekayaan. Akan tetapi kekayaannya itu pun jangan sampai memperdayakan atau kita mengabaikan dirinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-samil 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa'ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, dengan demikian kita manakala seseorang ingin mencari kekayaan, maka mencarinya tidak boleh dengan menghalalkan segala cara yang tidak baik. Kemudian dalam menempuhnya juga haruslah dengan cara-cara yang halal. Adapun bila ia sudah mendapatkannya,
dia tidak akan lupa diri untuk membayar kewajiban zakatnya, infaknya, dan sedekahnya. Akhirnya harus kita sadari bahwa dalam menggunakan waktu dengan baik dan memang sesuatu semestinya setiap muslim harus dapat memanajemen waktu itu dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya pula. Hal itu karena waktu merupakan masa yang sangat cepat berlalunya. Tidak terasa kita. Bila waktu sudah berlalu, maka waktu itu sudah tidak mungkin akan kembali lagi atau kembali lagi ke belakang. Tidak mungkin. Karenanya waktu merupakan harta yang sangat mahal harganya bagi manusia dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian kita mengenai memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, kita dapat menyerap materi kajian ini dan dapat merealisasikan dalam kehidupan kita dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan melayani dengan sebaik-baiknya karena kita telah memanfaatkan memanajemen waktu sedemikian rupa sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala ancaman api neraka dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Dan mudah-mudahan pula kita diwafatkan dengan wafat yang husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surganya, surga Firdaus, bersama orang-orang yang soleh, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas syafaatnya beliau. Itulah pemimpin kita, pemimpin dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.